Titus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Saya akan membaca ayat ganjil dan saudara baca ayat yang genap. Kita bergantian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kita. Amin. Silakan duduk saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau mungkin dikatakan judulnya adalah membentuk generasi muda yang tangguh. Ya, sebagian besar kita ya, saya jadi ada di pertengahan ya. Belum terlalu tua tapi nggak muda juga gitu. Tapi kok ini membentuk generasi muda yang tangguh? Mungkin satu perenungan untuk kita kalau sudah punya anak, pasti kita ingin anak kita menjadi generasi muda yang tangguh. Dan untuk yang masih muda, mari kita pahami bahwa orang tua yang di atas kita pengen kita menjadi generasi yang tangguh. Next slide. Generasi muda saat ini sering disebut generasi stroberi. Mungkin saudara-saudara pernah dengar ayat ini, bukan ayat ya, peristiwa atau hal-hal yang terjadi tentang kan ada generasi-generasi dalam kehidupan kita, tapi kita melihat generasi muda saat ini disebut generasi stroberi. Indah kelihatannya, namun lembek. Ketika dihimpit, wah, nggak tahan banting istilahnya. Kalau stroberi jangankan dibanting, jatuh aja katanya, wah, jangankan jatuh, dipencet pakai kelingking aja kayaknya dempes gitu itu si stroberi. Dan ada juga generasi durian. Kalau generasi stroberi itu dimunculkan di Taiwan, kalau generasi durian itu dimunculkan di Singapura ternyata. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, generasi kita yang ada saat ini, generasi muda ini memang memiliki tantangannya sendiri. Tapi mari kita pahami bahwa ternyata generasi stroberi atau durian itu sama-sama lembek. Bedanya kalau durian itu dikelilingi oleh duri-duri gitu. Luarnya keras. Mungkin duri-duri ini menggambarkan dari perlindungan orang tua, ya kan, perlindungan masyarakat. Ya kan, beberapa waktu lalu kita sama-sama tahu anak-anak zaman sekarang itu lebih ditakuti oleh guru. Karena apa? Karena kalau guru melakukan sesuatu yang tanda petik dianggap berlebihan, langsung gurunya dilaporin. Kalau dulu, wah, guru, waduh, kita takut sekali gitu. Bahkan bukan cuma takut, hormat, respect. Tapi anak-anak sekarang itu tanda petik guru pun dilawan. Tapi begitu ditekan, wah, langsung lapor sama mama papanya. Langsung lapor, istilahnya laporan ke Twitter, laporan ke Facebook, laporan ke bikin viral. Itu realita yang terjadi. Namun kita berdoa juga saudara-saudara, kita terus doakan anak-anak muda kita jangan mau seperti dunia ini. Biar dunia ini yang sedang menghadapi generasi stroberi, generasi durian, tapi kita sedang menghadapi dan mempersiapkan generasi muda yang tangguh. Amin, saudara-saudara. Generasi yang apa ya, kalau bisa dikatakan gampang menyerah, gampang apa ya, putus asa. Tapi kita berdoa supaya generasi muda kita menjadi generasi yang tangguh. Dari sisi orang tua mempersiapkan anak muda, dari sisi anak muda menyadari saya sedang dipersiapkan untuk jadi generasi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita lihat di sini saudara-saudara kasih Tuhan, Paulus memberikan teladan kepada Titus. Kalau dalam perjanjian baru minimal disebut ada 3, Timotius, Titus, Filemon. Ini 3-3-nya ini anak rohani langsung dari Paulus. Kita bersukacita kita memiliki bapak dan ibu rohani. Amin. Yang namanya bapak dan ibu rohani itu
gambarannya seperti orang tua kita langsung. Bapak, ibu kita akan bangga kalau kita bisa melakukan sesuatu, mencapai sesuatu. Ketika dipercayakan sesuatu, satu tugas, maka bapak ibu pasti akan senang. Jangankan tugas, saudara. Ketika lihat anak kita, udah bisa berjalan, gitu kan, aduh senang gitu ya kan. Selanjutnya ketika anak kita udah sekolah, gitu. Kemarin saya ini kesaksian, mungkin bukan kesaksian ya, ini yang terjadi dalam keluarga kami juga. Saya masuk SMA nih, ngobrol saya dan istri, iya ya, nggak nyangka perasaan baru kemarin itu masih bayi digendong-gendong, sekarang udah mau lepas putih biru ganti ke putih abu-abu. Oh, terima kasih. Nah, orang tua pasti akan bersyukur ketika anaknya mengalami peningkatan, mengalami mungkin permasalahan tetapi dia bisa menghadapinya. Dan ketika anak kita menghadapi kemenangan, kita orang tua pasti sukacita. Mungkin kita dengar beberapa waktu lalu di Zoom, Pendeta Muda Dimas sempat sharing juga ya kan, anaknya itu sedang menghadapi perubahan. Dia harus menghadapi kehidupannya sendiri dan orang tua hanya bisa Tuhan mendoakan, menasehati karena anaknya di Bandung, orang tuanya di Jakarta. Mungkin ini jadi satu pergumulan bagi orang tua. Tapi yakinlah, ketika kita sebagai orang tua pasti ingin anak kita jadi anak yang berhasil. Ketika kita menjadi anak, sadarilah orang tua pun ingin kita menjadi anak yang berhasil. Apa yang Paulus teladankan dalam membentuk Titus dalam pelayanannya, kita melihat poin yang pertama, saudara-saudara Tuhan. Paulus memberikan kepercayaan kepada Titus. Ayat yang kelima akan saya bacakan, saudara-saudara bisa simak. Titus 1 ayat yang kelima. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Berarti ada tugas yang memang Paulus percayakan kepada Titus. Dan kalau kita melihat di sini saudara-saudara, tugas Titus tidak mudah. Paulus sengaja meninggalkan Titus di Pulau Kreta untuk sebuah tujuan pelayanan yang mandiri di kemudian hari. Saya ingat saudara-saudara, kemarin itu ada saya mendengarkan salah satu sharing firman Tuhan tentang gorila, saudara-saudara. Gorila ini ternyata nggak beda jauh dengan manusia. Di usia kurang lebih 8 tahun, si anak gorila itu akan mulai dibiarkan mandiri. Namun sampai usia 6-8 tahun, si anak itu akan terus ada dalam perlindungan ibu dan bapaknya, jantan dan betina gitu. Tetapi begitu di atas 8 tahun, ternyata sudah mulai dibiarkan mandiri. Ini kan gorila, badannya sudah mulai terbentuk, ya kan, dia mulai lincah, dia belajar dari orang tuanya. Namun ada satu yang sangat berbeda, yang namanya gorila pasti sangat berbeda dengan manusia. Gorila ketika ada di hutan atau ketika ada di kebun binatang, itu ya hanya untuk bertahan hidup. Mereka memang hanya untuk bertahan hidup. Kalau mungkin agak sedikit ini, nggak akan ada gorila yang pengen jadi sarjana, betul nggak saudara-saudara? Nggak mungkin gitu. Gorila nggak akan ada yang pengen sekolah gitu, walaupun akan ada ya kan tempat-tempat pelatihan, tapi nggak akan mungkin ada yang istilahnya gorila pengen sekolah, enggak. Mereka hanya bertahan hidup. Tuhan memberikan kepada kita manusia itu sesuatu yang lebih daripada sekedar yang ada di dunia ini sekitar kita. Tuhan memberikan tubuh, jiwa, dan roh, pikiran, perasaan, kehendak. Bahkan ada roh Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Nah, ada tujuan Tuhan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Mungkin berbeda-beda, tapi puji Tuhan, tujuan itu adalah tujuan yang membentuk kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita lihat Titus di sini, saudara-saudara, Paulus memberi tugas mengatur apa yang masih perlu diatur. Ternyata ada yang harus diatur oleh Titus. Mungkin tanpa kita sadari, seringkali kita melihat, saya pengen ngatur ini tapi kok nggak bisa ya, gitu. Ya kalau bukan talentanya ya jangan gitu.
Tapi kalau kita bisa, lantas kita dipercayakan, kenapa enggak kita melakukannya? Amin. Jadi ketika ada kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita jemaat Tuhan, itu adalah satu otoritas yang Tuhan berikan sebenarnya. Satu kesempatan yang Tuhan berikan. Paulus mempercayakan Titus mengatur sesuatu. Dan kalau saya merenungkan, seandainya saya merenungkan waktu itu Titus adalah anak muda, dikatakan dengan jelas masih mengatur apa yang perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua. Waduh, satu tugas yang mungkin nggak mudah, saudara-saudara. Kenapa? Harus menetapkan penatua-penatua. Satu jabatan dalam gereja yang bisa dikatakan adalah pemimpin-pemimpin. Syarat-syaratnya ada. Antara diaken dan penatua ada syaratnya. Sehingga Titus harus melihat syarat-syarat itu dan mencoba untuk menetapkannya. Oh, yang ini cocok, yang ini belum mungkin. Oh, yang ini bagian ini, yang ini bagian ini, yang ini bagian itu. Mungkin itu yang Titus sedang siapkan. Dan kita bersyukur melalui anugerah Tuhan, Titus ternyata berhasil menetapkan pelayan-pelayan Tuhan pada waktu itu. Sudah yang kasih Tuhan, satu perenungan juga bagi kita ketika Bapak dan Ibu Gembala meminta kita melayani bidang ini. Mungkin ada yang bilang, aduh saya belum biasa ya, belum bisa. Tapi yakinlah, Bapak dan Ibu Gembala sebagai orang tua rohani itu sudah melihat kapasitas kita yang sedang bertambah, ya kan? Kalau mungkin kita belum mampu di level itu, gak akan mungkin disuruh di level itu. Gak akan dipercayakan di bagian itu. Gak akan istilahnya, kalau bahasa ini tuh dijunturkan juga kalau yang namanya, memang yang namanya pelayanan itu ada banyak orang yang bilang gini, aduh saya tuh dijunturkan di pelayanan, apalagi guru sekolah minggu banyak yang bilang kayak gitu, saudara-saudara, aduh saya tuh dijunturkan di pelayanan. Puji Tuhan, dijunturkan di pelayanan akhirnya bisa melayani Tuhan daripada dijunturkan ke jurang, ya kan? Kalau ke jurang ya membuat kita tak berdaya, semakin terpuruk. Tetapi kalau dijunturkan di pelayanan, kita masuk ke dalam dunia pelayanan dan Tuhan memberkati kita dalam pelayanan itu, berarti kita akan Tuhan berikan hikmat untuk mengerjakan yang dipercayakan di pelayanan itu. Titus bisa memperoleh hikmat karena memang ada Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Next slide, saudara-saudara mengasihi Tuhan. Titus diberi kepercayaan untuk mengatur apa yang perlu. Mereka yang masih muda perlu diberi kesempatan dan kepercayaan. Kesempatan dan kepercayaan itu menjadi tempat berlatih, saudara-saudara. Kita lihat nextnya. Jadi tempat berlatih agar kemudian menjadi terbiasa dengan tanggung jawab. Tadi sempat saya share juga di Geraha. Kebaktian pemuda di Geraha, Youth hari 1, itu yang main drumnya sekolah minggu, saudara-saudara. Anak sekolah minggu yang main drumnya. Ya memang yang main keyboardnya saya, yang main gitarnya Bapak David itu. Di kebaktian Youth, kok yang melayani sekolah minggu? Ya, kalau memang dia sedang belajar, dia sedang mengupayakan dan ada kesempatan, kenapa tidak? Amin. Wah, tapi kok kebaktian Youth yang melayani sekolah minggu? Ya, memang dia udah bisa gitu. Dan puji Tuhan ada waktu, kesempatan dan dipercayakan. Jadi ketika kita mendapatkan kepercayaan itu adalah kesempatan berlatih. Saya sangat bersuka cita saudara-saudara kasih Tuhan, ketika kita pelayanan mungkin ada kesalahan, ada kurang tepatan gitu. Saya ingat waktu minggu kemarin saya mohon maaf juga keasikan menyembah Tuhan, lupa satu poin. Sebentar. Tapi puji Tuhan diingatkan. Ada satu kesempatan berlatih. Tapi udah sering juga masih bisa salah, saudara-saudara. Sering juga masih bisa, kalau bahasa ininya tuh hilaf, bukan hilaf ya. Sering juga masih suka terlewatkan. Ya yang namanya terlewatkan ya itulah, itu realita. Satu waktu saya pulang dari antar anak dan cucu, itu kan pagi-pagi saya antar anak cucu. Itu saya merenungkan, tiba-tiba pas di jalan itu saya merenungkan, oh iya ya, ternyata manusia ini dengan kesibukannya lagi merenung, saudara-saudara. Tapi ya sambil konsentrasi di jalan naik motor, tiba-tiba kelewat pas belokan, pas putar balik mau ke rumah itu kelewat. Udah kelewat beberapa meter, ya ampun. Masih konsentrasi, tapi karena merenungkan, iya ya,
keadaan dunia ya, perenungan pada waktu itu. Walaupun sering kali kita lakukan, ada waktu-waktu tertentu kita bisa salah. Namanya juga tempat berlatih, apalagi kalau sekedar latihan, ya kan? Jadi akan terbiasa dengan hal-hal yang terus dilakukan. Mungkin saat ini belum bagus, siapa tahu besok bagus. Dipercayakan pelayanan ini mungkin belum maksimal, tapi makin waktu makin meningkat dan makin maksimal. Talenta yang Tuhan percayakan dikembangkan. Dan kita bersuka cita saudara-saudara, karena kepercayaan itu membuat kita semakin dewasa juga. Adakah di sini seorang anak yang tidak petik disuruh sama orang tuanya? Pasti disuruh. Entah itu apa, entah melakukan hal biasa di rumah, atau mungkin ya sekedar disuruh beli di warung kalau waktu masih kecil. Kalau sudah besar sih mungkin udah agak nggak disuruh beli di warung, lebih besar lagi mungkin antar ke supermarket mama atau antar ke pasar atau hal-hal lain lah ya. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketika ada kepercayaan, kesempatan diberikan, dan itu adalah tempat kita berlatih, maka itu adalah satu sukacita yang bisa kita jalani bersama. Next slide. Waktu sidang MD, saya dapat rema dari peristiwa ini, saudara-saudara. Next lagi, sekali lagi. Seorang hamba Tuhan menyampaikan tentang bagaimana supaya bisa bekerja sama antara generasi senior dan generasi muda. Gimana caranya? Berikan tos kepada generasi muda. Wah, tos gampang banget kalau cuma tos. Boleh minta kesediaan, bisa tos dengan orang terdekat. Gampang ya saudara-saudara. Saya juga tertarik, iya ya. Oh ternyata simple, gampang. Tosnya itu apa? Ternyata ada beberapa hal yang mungkin berbeda dengan waktu di sidang MD waktu itu. Tapi yang pertama, ternyata tos itu, T-nya itu time. Berikan waktu kepada anak-anak kita. Kita sebagai orang tua pasti bisa memberikan waktu sebaik mungkin. Kalau bahasa sederhananya itu quality time kepada anak-anak kita. Kita memberi waktu yang berkualitas untuk anak-anak kita. Kalau bahasa yang lebih ininya juga dating, gitu. Lebih agak keren, bisa dating dengan anak kita. Saya teringat seorang hamba Tuhan, saudara-saudara, dia share, dia cerita gitu ya kan. Saya punya 3 anak. Yang satu itu dekat sama mamanya, yang satu dekat sama saya, yang satu nggak dekat sama siapa-siapa. Jadi peristiwa-peristiwa yang menarik itu untuk mereka itu mereka share kepada mamanya kalau dekat sama mamanya, ke papanya kalau dekat sama papanya. Yang satu ini nggak share tentang peristiwa apa-apa pun, nggak ada cerita. Kenaikan kelas biasa aja. Ada peristiwa yang menegangkan di sekolah, biasa aja gitu. Tiba-tiba istrinya bilang ke suaminya, dua-duanya hamba Tuhan, dia bilang gini, Pak, kenapa katanya anak kita ini nggak dekat, istilahnya nggak bisa share dengan kita. Ya udah, kalau gitu coba ambil waktu bersama. Karena udah agak besar, jadi bisa ambil waktu bersama hanya berdua, bapak dan anak itu. Yang nggak dekat ke mama, nggak dekat ke papa. Nanti berikut saya ambil waktu bersama, itu kata mamanya gitu, dengan anak itu. Dan satu waktu akhirnya papahnya ajak cuman anak itu liburan, cuman mereka berdua, saudara-saudara. Mereka berdua gitu ya kan, udah sekedar jalan gitu. Dan waktu liburan itu papanya cerita, kok nggak ada peristiwa-peristiwa yang exciting gitu, yang menarik gitu ya kan, yang diceritain ke papahnya. Kenapa ya masih gitu? Tapi setelah sekian lama mereka mulai akrab. Ya memang sebenarnya yang namanya bapak anak tetap akrab. Tapi bapaknya pengen gitu. Coba nih, waktu cuma kita berdua, ceritakan apa yang kamu alami, ceritakan apa yang terjadi gitu. Bapaknya ingin memberikan waktu, dan di waktu itu dia pengen supaya anaknya bisa curhat. Tapi enggak curhat. Namun kedekatan mereka terbangun. Nah, setelah liburan itu papanya mikir, ternyata memang sama aja ternyata. Ya sudah, karena kan udah makin dewasa, jadi punya curhatnya masing-masing, dan di waktu yang berbeda-beda dia ambil orang tua, ibunya juga ambil waktu begitu dengan anaknya yang nggak dekat ini. Tetapi satu waktu anaknya ini mulai curhat ke papahnya. Karena apa?
saya diputusin sama cewek saya. Akhirnya dia mulai terbuka, saudara-saudara. Tiba-tiba papanya teringat, oh dia kali ini dia mau cerita. Karena apa? Apakah karena waktu kemarin liburan bareng-bareng mengubah sudut pandangnya, ternyata papa mau mendengar suara saya. Papa mau dekat dengan saya. Saya itu istimewa juga. Papa bukan cuma sayang kepada anak yang itu, bukan kepada kakak saya, tapi ke saya juga. Dan gak lama kemudian ternyata curhat juga ke mamanya. Mamanya karena agak ini ya kan, mamanya tanya, emangnya kamu udah pernah punya cewek sebelumnya? Gitu, tanya gitu saudara. Dia bilang, udah mah ada 4 itu yang putus sama saya. Wah, sebelumnya gak cerita saudara-saudara. Karena mungkin mereka belum memiliki waktu itu, quality time itu. Karena waktunya sudah tersita dengan yang satu. Jadi yang istilahnya yang nggak punya quality time ini mungkin merasa adalah saya nggak akan cerita ke mama papa karena ada adik kakak. Waktu ternyata berharga, saudara-saudara. Saya ingat waktu saya ajak Marcelo kemarin sempat saya tanya sebagai ujian apakah benar kisah ini gitu. Yang dia ingat ketika saya khotbah di satu tempat, saya sebut namanya, dia bingung, di mana itu? Di mana itu? Kemudian dia ingat, oh, yang di tempat tentara, yang ada angkatan udara, markas angkatan udara, tapi ada ininya, ada kendaraan yang kendaraan militer gitu. Dia sempat foto di situ sama saya, yang veteran. Iya, khotbahnya pasti dia lupa, saudara-saudara. Tapi momennya, waktunya dia ingat. Ya kan? Berarti ada waktu yang bisa kita jalankan ketika kita bersama dengan anak muda. Yang pertama yaitu time. Waktu kita memberi waktu kepada anak muda, maka anak muda pun akan menyadari, oh ternyata orang tua ingin supaya kita menggenapi apa yang jadi keinginan orang tua. Mungkin gitu. Karena orang tua punya keinginan, anak juga punya keinginan. Mungkin berbeda, tapi tidak apa-apa. Sekarang sebagai anak, mari sadari ketika ada waktu bersama dengan orang tua dan orang tua punya keinginan, bukan berarti keinginan orang tua itu menghalangi keinginan kita. Tapi yang pasti orang tua menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Walaupun belum tentu itu baik menurut anaknya. Tadi Ibu Lydia sempat sharing ya kan pergumulan tentang anaknya. Iya kan? Orang tua pasti ingin yang terbaik. Dan puji Tuhan, di waktu-waktu tertentu seringkali Tuhan pakai orang tua untuk mengarahkan anaknya. Karena orang tua pernah muda, anak muda belum pernah jadi orang tua. Setuju ya anak muda? Orang tua itu pernah jadi muda, pernah mengalami muda. Tapi anak muda belum pernah jadi orang tua. Nanti tunggu waktunya, baru engkau akan mengerti. Nah, sudah kasih Tuhan, waktu itu diberikan untuk anak muda. Selanjutnya ada O, TOS. Jadi ada O dan ada S. O-nya itu opportunity atau kesempatan. Kesempatan di sini adalah satu kesempatan yang memang kalau bisa dikatakan diciptakan. Ketika Tuhan sudah menyelamatkan manusia, ketika Tuhan memanggil ke-12 muridnya di Markus 16, ya kan dikatakan pergilah. Ada satu kesempatan mereka pergi, satu kesempatan mereka melaksanakan apa yang sudah mereka terima dari Yesus. Dan ketika mereka pergi, ternyata Yesus memberikan otoritas juga. Opportunity dan otoritas. Kesempatan dan otoritas. Karena ketika ada kesempatan Tuhan percayakan, otoritas Tuhan anugerahkan, maka kita sedang mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Contoh sederhana kalau untuk anak muda, waktu mama papa suruh untuk ke warung beli sesuatu, pasti dikasih uangnya, ya kan? Begitu juga ketika Tuhan memberikan perintah, pergilah. Di dalam Markus jelas dikatakan bahwa sekalipun engkau minum racun maut, engkau tidak akan celaka. Ya, saya diingatkan tentang ayat ini. Orang-orang yang istilahnya bikin polemik ya dari seberang. Oh kalau gitu orang Kristen boleh dong minum racun maut. Ayo kalian minum racun maut katanya. Itu kan tertulis dalam Alkitab kalian percaya
Mereka cuma lihat minum racun mautnya. Mereka nggak lihat ayat bahwa ada ayat yang berkata jangan mencobai Tuhan Allah. Untuk kita yang mengerti, memahami bahwa ada kesempatan yang Tuhan berikan, maka kesempatan itu adalah berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita. Selanjutnya yang D, bukan D, S-nya support atau dukungan. Kalau kita lihat di bagian bawah itu, Daud menyediakan persiapan untuk membangun bait suci yang akan didirikan oleh Salomo anaknya. Jadi sebelum pengennya si Daud yang bikin bait suci, tetapi setelah berjalannya waktu tiba-tiba Tuhan memberikan perintah, bukan Daud namun Salomo yang akan membangun bait suci. Dan Daud melakukan persiapan. Dia mengadakan persiapan dan selanjutnya dia mempercayakan anaknya. Dia istilahnya mempersiapkan anaknya untuk melakukan pembangunan bait suci itu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ilustrasi yang ada dalam Keluaran 19 ayat 4 dan Ulangan 32 ayat 11 ini tentang Raja Wali. Raja Wali itu tentu dia ingin anaknya itu nggak tetap tinggal di sarang. Dia ingin anaknya itu untuk bisa terbang satu waktu nanti. Memang ketika Raja Wali itu mengerami itu telur itu sepertinya tak berdaya. Dalam keadaannya cuma diam pasif. Mungkin dalam kehidupan kita, dalam berjemaat juga mungkin kita ada di waktu tertentu kita pasif. Kita diam, ya kan? Nggak bisa apa-apa gitu. Bukan nggak bisa ya, belum bisa apa-apa. Tetapi ada waktu tertentu, ternyata telur itu menetas. Dan setelah telur itu menetas, kita sama-sama tahu harus mulai makan. Makanannya mungkin masih yang lembek-lembek gitu. Kalau bahasa ini kalau yang namanya burung masih kecil, pasti makanannya belum yang keras dan besar, pasti yang kecil. Seandainya Raja Wali dapat mangsa yang besar, pasti dikasihnya kecil-kecil, sedikit-sedikit. Kalau bahasa ininya dicabik dulu baru dikasih ke anaknya. Tapi makin lama makin besar. Bulu Raja Wali kecil itu mulai tumbuh. Namun sepertinya bulu Raja Wali kecil itu yang tumbuh itu ya hanya sekedar tumbuh, kayaknya nggak ada arti, nggak ada manfaat. Namun satu perenungan saudara-saudara yang terlintas gitu ya. Ada waktu, wah mulai terlihat bagus, mulai terlihat indah. Tapi sepertinya kok nggak bermanfaat. Tapi kita sama-sama tahu, Raja Wali yang kecil itu tidak dalam keadaan anak saja. Dia akan bertumbuh besar, makin besar. Dan di dalam Ulangan 32 itu tiba-tiba induk Raja Wali menggoyangkan itu sarang Raja Wali itu. Ketika sarang digoyang, si Raja Wali anak yang udah tumbuh bulunya mungkin udah bisa terbang menurut perhitungan namanya, tapi anaknya belum bisa terbang dan dia mulai kaget, apa yang terjadi? Apa ini? Lama-kelamaan dia tahu ternyata induknya yang menggoyang sarang. Memaksa dia untuk bergerak. Aduh, saya nggak bisa ini, masa sih? Ini mama ini tega banget sih, atau papa ini tega banget sih. Masa? Saya kan nggak biasa seperti itu, tapi ya tetap Raja Wali itu menggoyang bangkitkan itu sarang sampai akhirnya mungkin si anak itu jatuh. Begitu jatuh, dia mungkin belum mengepakkan sayap, dia kan? Tapi dengan sigap si Raja Wali langsung menyusul anaknya, meletakkan di punggungnya. Atau mungkin di keadaan tertentu dia mencengkram anaknya sendiri. Wah, mungkin anaknya protes, kenapa ini terjadi? Tapi itulah yang terjadi di alam nyata, saudara-saudara. Untuk bisa anak itu terbang, prosesnya nggak mudah, prosesnya nggak gampang. Bahkan mungkin bisa saja menyakitkan atau melukai. Tapi Raja Wali tidak bermaksud melukai atau menyakiti anaknya dan akhirnya memangsanya, tidak. Tapi tujuannya supaya anak itu bisa terbang. Dia bawa itu anak ke tempat tinggi, ya kan? Kemudian seolah-olah dia lepaskan, seolah-olah dibiarkan sendiri. Dalam kehidupan rohani pun seringkali mungkin ini kita hadapi, saudara-saudara. Kenapa saya kok sendirian ya? Justru ketika saya menghadapi kesulitan, saya merasa sendirian. Ketika saya kuat, sehat, kok banyak teman-teman, banyak ya kan, rekan-rekan sahabat, pelayan-pelayan Tuhan, tapi kok
benarkah sendiri? Enggak, saudara-saudara. Sebenarnya ada Tuhan. Dan juga saudara-saudara, bukan cuma Tuhan. Tuhan tempatkan Bapak dan Ibu Gembala untuk mengingatkan. Beberapa kali dalam pelayanan, saya tahu kok ada yang sedang mengalami sakit, selain dari WA, melalui pengumuman Bapak dan Ibu Gembala. Dan didoakan. Saya mendapatkan satu, oh iya benar. Ketika kita menghadapi kesendirian, sebenarnya kita tidak benar-benar sendiri. Raja Wali itu mungkin bingung, wah saya sedang terjun bebas gitu. Dia melihat induknya mungkin ada di ujung mana, sedang mengepakkan sayap. Dia mungkin mulai coba. Dia coba mengepakkan sayap, tapi nggak berhasil. Dia merasa, wah saya belum bisa karena saya masih terjun bebas gitu. Tapi dia mulai mengepakkan sayapnya. Ketika dia mulai mengepakkan sayapnya, sebelum dia menghantam sesuatu yang membahayakan, tanpa dia tahu ternyata orang tuanya sudah ada di belakangnya, sudah ada di bawahnya dan mengangkatnya kembali. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, seringkali juga menjadi satu perenungan. Iya ya, Tuhan menempatkan orang tua rohani. Itu bukan selalu, jadi kita jadi kayak bayi rohani. Ada waktu-waktu tertentu kita seperti diproses oleh Tuhan untuk semakin dewasa. Karena apa? Tugas dari orang tua itu mendewasakan, bukan hanya merawat. Sangat menyedihkan saudara-saudara kalau ada anak yang usianya lebih dari 20 tahun dan akhirnya masih digantiin popok. Sangat menyedihkan. Ini dari salah satu keluarga kami, waktu paman menikah di Kadipaten itu ada salah satu keluarga yang memang memiliki anak berkebutuhan khusus dan ya masih digantiin popok. Padahal udah lebih dari 20 tahun. Tapi dia punya adik dan adiknya ini udah kerja gitu. Nah, lantas kita ngobrol kan ketemu, lantas saya panggil Ci, ini. Lantas gimana kabar anak yang ini, gimana kabar anak yang ini. Dia cerita, puji Tuhan anak yang adiknya udah kerja gitu ya kan. Tapi kakaknya masih terus harus diganti popok gitu. Dia ceritanya agak sedih gitu. Saya bilang, ya puji Tuhan ya, ada adiknya yang sudah bisa membantu begitu. Bahkan bukan cuma membantu merawat, bahkan sudah bekerja. Berarti yang merawat anak itu sekarang ada 3, ibu, bapak, adik. Kalau dulu kan cuma ibu bapak, sekarang ibu, bapak, adik. Gitu. Memang sesuatu yang menyedihkan. Tapi kita berdoa, berupaya supaya dukungan itu tetap dilakukan sesuai dengan kemampuan. Amin. Sesuai dengan apa yang bisa dikerjakan, sesuai dengan apa yang menjadi beban bagi setiap kita. Orang tua yang memiliki kemampuan khusus bisa membantu anaknya. Kalau di sini kita lihat Daud itu mempersiapkan emas, perak dan tembaga atau bahan-bahan lain untuk pembangunan bait suci. Mungkin kita pun demikian sebagai orang tua mempersiapkan sesuatu agar anak kita bisa kuat, bisa tough, bisa bertahan, bisa menghadapi kenyataan berikutnya. Dan kita pun bersuka cita ketika kita melihat anak kita ternyata mulai mampu. Kita kembali ke Raja Wali tadi, saudara-saudara. Mungkin induk Raja Wali mulai lihat, si anak udah mulai kepakin tangan, tapi bukan gitu caranya. Gitu. Caranya salah mungkin. Selanjutnya anaknya, gimana caranya kalau bisa ngobrol gitu ya kan? Begini nak caranya gitu. Sama orang tuanya ditunjukin, tapi gagal lagi, tetap jatuh lagi. Namun tetap diupayakan, diusahakan. Saya ingat saudara-saudara, seorang teman itu istrinya nangis. Kenapa? Lihat anaknya jatuh dari sepeda, tapi suaminya kekeh. Udah, tunggu sebentar lagi dia bisa, kata suaminya. Saya waktu itu dibilang lucu juga. Istrinya, kesian ini anak udah berdarah lututnya. Sebentar lagi dia bisa. Sebentar lagi ini nggak sampai 5 menit dia pasti bisa. Gitu. Pertanyaannya, siapa yang benar, siapa yang salah? Dua-duanya benar. Istrinya melihat fisiknya, tetapi suaminya melihat kapabilitasnya, kemampuannya sudah mulai bisa. Ya, harus ada salah satu yang mengalah. Kalau istri yang mengalah membiarkan anak tetap terluka, tapi dia akhirnya berjalan, main sepeda, lama akhirnya bisa. Atau suaminya yang mengalah, ya udah nanti kita coba lain kali.
Dua-duanya benar. Ya, tinggal kesepakatan. Sudah yang kasih oleh Tuhan, dukungan orang tua akan mempersiapkan anak itu menjadi anak yang tadi dikatakan tangguh, generasi yang tangguh. Dan kita anak-anak muda, jangan alergi dengan apa yang orang tua sampaikan. Mungkin kita pikir, itu mah kuno. Betul. Untuk pandangan kita mungkin itu kuno. Tapi sadarilah, mulai dari yang kuno itulah, maka yang modern ada. Kalau nggak ada yang kuno, yang modern nggak ada. Iya kan? Kalau nggak ada sepeda motor nggak akan mungkin ada. Kalau nggak ada kereta kuda, mobil mungkin nggak akan ada. Truk atau bus nggak akan ada. Jadi mulai dari yang sederhana, tapi justru prinsipnya tetap sama. Dipercayakan hal-hal kecil, bertanggung jawab dalam hal kecil, maka akan semakin dipercaya tanggung jawab yang besar. Dan saya sangat bersuka cita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang mendapatkan kepercayaan untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Satu pujian yang mengatakan begini, hidupku menggenapi firman. Yang kita genapi itu ternyata bukan keinginan kita sendiri. Bukan mungkin kalau dari sisi anak, bukan hanya keinginan orang tua, tapi keinginan Tuhan. Tuhan memiliki kehendak untuk anak-anak. Dengarkanlah orang tuamu, taatilah orang tuamu. Alkitab mengatakan demikian. Dan orang tua, khususnya yang laki-laki, yang dikatakan jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Jadi saya merenungkan saudara, gimana caranya supaya saya nggak membangkitkan amarah anak saya. Saya merenungkan kembali, ternyata jangan bangkitkan amarah. Mungkin salah satunya dengan bangun hubungan, quality time bersama, sehingga bisa saling mengerti. Saya mengerti anak saya pun mengerti. Begitu juga dalam perjalanan iman kita. Mari kita pahami, orang tua rohani, Bapak dan Ibu Gembala mungkin memiliki pergumulan tentang kita, dan kita pun bisa mengerti juga, tidak mudah untuk menggembalakan kita yang sekian banyak punya perbedaan. Yang satu punya kebiasaan ini, punya pandangan ini, punya hal ini. Perbedaan itu dipersatukan. Kalau bahasa ininya itu digiring saudara-saudara untuk berjalan bersama-sama dalam pertumbuhan iman, berjalan bersama-sama, dan kita menggenapi firman Tuhan. Bukan keinginan orang tua saja, tapi kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada anugerah yang Kau berikan dalam setiap kami. Engkau memberikan kami kesempatan sampai saat ini ya Tuhan. Engkau memberikan kami anugerah yang luar biasa sehingga kami bisa terus ditambahkan, terus diingatkan tentang kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Engkau memakai Paulus untuk memuridkan Titus. Kami percaya Engkau pun memakai Bapa dan Ibu rohani kami untuk mengarahkan kami. Ampuni kami, mungkin ada banyak hal yang tidak kami ketahui atau tidak kami mengerti, dan seringkali itu menimbulkan beberapa hal atau permasalahan. Namun kami percaya ya Tuhan, dengan hikmat-Mu, Engkau yang akan menjadikan kami berhasil sesuai kehendak-Mu, sesuai anugerah-Mu. Engkau yang menjadikan kami mampu karena Engkaulah yang mengerjakannya dalam kami. Kami bersuka cita karena kemenangan telah Engkau siapkan bagi kami. Keberhasilan telah Engkau siapkan bagi kami, masa depan ada dalam tangan-Mu. Dan sebagai generasi muda, sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau percayakan hal-hal yang telah Engkau berikan, maka kami pun mengerjakannya, melakukannya dengan apa yang kami bisa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Doa ucapan syukur kami, perlindungan firman kami terima, dan kami kembalikan puji dan hormat bagi nama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita
memuji Tuhan, kita akan masuk dalam firman. Bapa di surga, Allah yang